Pada sesi ini saya akan mengadakan interview atau wawancara dengan pemimpin sekolah dari SD Negeri Bolo Agung 02. Beliau Bapak Romdon SPD. Nah, pada wawancara kali ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun tujuannya saya mengadakan interview ini adalah nantinya saya bisa menganalisis atas penerapan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari sebagai paradigma prinsip pengambilan pengujian keputusan di sekolah. Maka dari itu, untuk sesi ini kita langsung saja perkenalan dengan Kepala SD Negeri Bolo Agung 02 yang merupakan Kepala SD senior di lingkup UPTD SD Negeri Bolo Agung 02 dan banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan dalam rangka memajukan lembaga pendidikan di SD Bolo Agung 02. Assalamualaikum Bapak Romdon. Waalaikumsalam. Sehat walafiat. Mohon maaf Pak untuk kali ini saya minta waktunya kepada Bapak Siap. untuk mengadakan interview wawancara terkait dengan kepemimpinan Bapak dalam menahkodai SD Negeri Bolo Agung 02, dan saya membaca sekilas background dari Bapak ketika di Korwil Pendidikan Kecamatan Kayen. Ternyata Pak Romdon ini adalah termasuk guru senior, kepala sekolah senior yang mengikuti beberapa organisasi baik K3S maupun tim-tim organisasi yang lain kecamatan. Nah, ini patut kita contoh nanti untuk kepemimpinan dari Bapak. Mohon maaf Pak, untuk sementara bisa perkenalkan terlebih dahulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romdon SPD. Ini 1969 12 12 1996 05101. Kebetulan saya ditunjuk atau ditugaskan di SD Bolo Agung 02 ini adalah baru saja, ya sekitar 2 tahunan, mulai tahun 2022 mutasian, yang sebetulnya saya diangkat pertama kali di SD Jatiroto 01 tahun 2012. Itu saya menjadi kepala sekolah pertama kali. Oke. Selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah ya sudah bermacam-macam model, bermacam-macam bentuk sekolah, sehingga ini yang agak lumayan disyukuri saja. Untuk domisili saya, kebetulan saya juga asli Bolo Agung. Jadi intinya kami dapat mungkin bisa memajukan desa sendiri, dan saya harap seperti Pak Tek ini sendiri yang orang Trimulyo, diharapkan yang sebetulnya ada juga menjadi guru di Trimulyo, ke depan dia bisa mengangkat SD-nya, lembaganya, sehingga nanti bisa istilahnya putra daerah, putra desa dia punya pelopor di bidang pendidikan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak Romdon atas perkenalannya. Untuk interview hari ini adalah dengan harapan saya sebagai program pendidikan CGP dalam menyampaikan modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, agar nanti dalam wawancara ini saya bisa menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari di modul 3.1 tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan pengujian keputusan di sekolah. Mohon maaf Pak, kita langsung saja untuk wawancara yang pertama. Selama ini Bapak sudah menahkodai SD Negeri Bolo Agung 02 ini dan terlihat gemilang di akhir-akhir tahun ini. Tentu dalam menahkodai itu Bapak pun tidak bisa berjalan dengan mulus. Pastilah ada masalah-masalah terkait dengan lingkungan maupun di lembaga pendidikan SD Bolo Agung 02 ini. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus
yang merupakan itu adalah delima etika atau bujukan moral itu bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Di selaku manajer, ya, selaku manajer di sekolah ini, kami membawa sekolah ini adalah diharapkan sesuai dengan apa yang kita programkan. Tetapi kan jalannya tidak semulus apa yang diharapkan. Mesti dalam perjalanan kepemimpinan itu mengalami kendala-kendala. Maka itu kita identifikasi, kita kumpulkan, kita data dulu masalah-masalah yang terjadi apa, baik itu kesiswaan, baik itu ketenagaan maupun kondisi gedung, kondisi sarana dan prasarana. Nah, berkaitan dengan etika, moral, nah ini kan kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana pemimpin itu bisa menyejahterakan anggotanya ketika memimpin suatu negara. Kenapa? Pemimpin tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada orang lain yang membantu. Makanya, bila terjadi masalah, diselesaikan dengan baik-baik dengan cara musyawarah. Dicari akar masalahnya apa, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi terbaiknya. Baik itu selaku manajer, saya pribadi yang saya lakukan, kalau ada masalah dengan siswa, silakan guru kelas untuk menyelesaikan dulu. Kalau tidak selesai, ambil alih oleh kepala sekolah atau manajernya. Baik itu secara langsung atau tidak langsung, penanganan masalah-masalah etika, apalagi yang sekarang itu marak perundungan, bullying. Nah, ini kan banyak terjadi, anak-anak itu saling ejek. Nah, ini bagaimana teman-teman guru, karyawan maupun tenaga pendidikan menyelesaikan itu? Selesai tidak? Kalau tidak, kita evaluasi, kita kumpulkan, kita beri briefing. Nah, kalau memang diselesaikan dengan wali kelasnya atau pembimbingnya selesai, kita ambil alih, kita datangkan, kita kumpulkan bersama dengan wali kelasnya, sehingga betul-betul penanganannya itu komprehensif. Apa masalah yang terjadi? Bagaimana solusinya? Jadi kita tidak istilahnya, oh kamu harus begini, enggak. Kita bermusyawarah dulu, jangan sampai nantinya itu timbul masalah baru, sehingga harus selesai dengan solusi itu bisa diterima oleh semua pihak. Oke, terima kasih Bapak, sangat bagus sekali. Berarti saya bisa menarik kesimpulan untuk menyelesaikan identifikasi kasus-kasus apa itu delima etika maupun moral. Bapak sudah memilah-milah terlebih dahulu, kemudian diselesaikan secara musyawarah mufakat itu. Terima kasih Bapak. Berikutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini masalah yang bagus. Ini termasuk dilema masalah. Nah, kan gitu. Intinya kan termasuk, oh ini yang saya ambil yang mana? Kan gitu. Padahal ini semua baik, semua ini benar, ini benar. Nah, untuk menentukan itu, pertimbangan saya, mana yang urgensi, mana yang perlu didahulukan. Walaupun sama-sama baik, tentu ada nilai-nilai kurang dan lebihnya. Pasti kita nilai. Jadi yang namanya baik itu mesti tetap ada kurangnya. Yang namanya kurang mesti ada baiknya. Maka untuk menentukan kalau ini ada dilema, mengambil keputusan yang sama, ini semua baik, tapi kita harus ngambil salah satu. Maka tetap kita cari sekecil apapun, kita harus mencari kelebihan dari yang satu. Nah, karena kita harus menentukan satu ini. Tidak bisa kita kerjakan semua, tidak bisa. Nah, juga kita tidak bisa mengabaikan bahwa
oh ini diselesaikan dulu ini tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi apa, kebutuhannya bagaimana, urgensinya bagaimana, begitu. Jadi apakah itu perlu diputuskan sekarang atau bisa ditunda atau yang lain, kan gitu. Jadi walaupun itu sama-sama benar, tetapi juga harus memperhatikan prioritas utamanya mana. Nah, kan gitu. Jadi kita tidak bisa semua tidak bisa. Jadi prioritas masalah itu yang mana? Jadi, intinya pada prioritas penanganan masalah yang urgent, yang perlu segera diselesaikan mana. Terima kasih Bapak, berarti saya bisa menyimpulkan dengan adanya kasus dilema itu Bapak lebih memprioritaskan mana yang urgent terlebih dahulu, tetapi tidak mengesampingkan masalah yang kedua, sama-sama diselesaikan, cuma mendahulukan yang prioritas terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bapak. Berikutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Nah, ini sebenarnya seperti yang saya ungkapkan tadi Mas, yang tadi Pak, yang awal, ketika kita menghadapi masalah, kita ada beberapa, mesti dalam suatu lembaga tidak cukup satu dua banyak sekali masalah. Kita data, kita identifikasi, kita kumpulkan dulu masalah-masalah apa yang terjadi di lembaga kita, di sekolah kita apa yang terjadi, sehingga kita data, kemudian kita analisis, kita cari akar permasalahannya bagaimana. Setelah itu kita komunikasikan dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru. Ada masalah kesiswaan, ada masalah ketenagaan, ada masalah sarana dan prasarana dan lain-lainnya. Itu mesti terjadi bermacam-macam masalah. Nah, kita data, masalahnya ini. Kemudian setelah kita analisis, kita temukan, oh ini masalahnya begini, ini seperti ini. Kita berembuk dengan teman-teman. Oh, masalah kesiswaannya misalnya ada anak yang sering mengejek temannya. Nah, kita rundingkan bagaimana ini penanganannya. Ini melanggar aturan ini. Perlu kita mengadakan misalnya seperti pertemuan sosialisasi anti bullying. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kan itu kan kita tidak bisa putuskan sendiri. Buat pamflet seperti ini. Enggak, kita bicarakan. Karena apa? Karena selaku manajer itu tidak bisa menentukan prioritas sendiri, tapi harus dibicarakan bersama. Karena kita pemimpin itu harus mengayomi semuanya, melayani dengan hati ke semuanya. Jadi masalah yang terjadi ya kita bicarakan secara bersama, secara musyawarah. Nah, ketika nanti kita sudah mencari solusinya, sudah ketemu, oh ini harus segini, kalau masalahnya ketenagaan harus segini, kemudian kita evaluasi. Kira-kira nak dipakai penyelesaian seperti ini bagaimana kelanjutannya? Kita lihat, kita evaluasi. Oh ini kurang tepat, kurang berhasil. Kita refleksikan, ya. Kita pikirkan kembali kenapa cara ini tidak selesai, apa yang harus tindak lanjut yang harus kita lakukan. Kita kumpulkan lagi orang-orang atau bapak ibu guru atau yang lain, kita bicarakan rencana tindak lanjut bagaimana. Jadi setelah kita putuskan masalah-masalah, kita analisis, sudah kita lakukan pelaksanaannya, kemudian kita evaluasi. Dievaluasi tidak cukup, kan perlu ada perbaikan agar lebih baik. Mana kekurangannya, kita ambil tindak lanjut yang baik. Oke, sangat lengkap sekali Bapak. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan, langkah yang pertama adalah diidentifikasi dulu, setelah itu dianalisis, baru dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan secara musyawarah bersama. Karena tugas dari seorang manajer tidak hanya memimpin, tetapi juga mengayomi dan melayani dan menyejahterakan anggotanya. Setelah itu baru disepakati, kemudian dilaksanakan. Setelah pelaksanaannya baru dievaluasi, kemudian setelah evaluasi direfleksikan dan ada tindak lanjut. Sangat lengkap sekali Pak, terima kasih.
Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika yang paling efektif Bapak? Untuk yang paling efektif dalam kasus D5 etika, berarti ini itu kan artinya berkaitan dengan etika moral, kebiasaan kan. Nah, ini kalau antar istilahnya antar guru atau dengan teman tenaga atau baik misalnya dengan siswa juga yang pernah saya lakukan, ya kan tidak mungkin misalnya ada guru yang bermasalah. Ya, Saya mesti ada. Oh, ini ngomongnya ketemu kan mesti ada, ya kan? Nah, itu langkah-langkah saya secara saya panggil tersendiri di ruang tertutup tersendiri. Ya, gampangnya mudahnya seperti ini di ruang kepala sekolah. Ya, panggil ada masalah apa. Tapi kita ngambilnya bukan langsung bersama-sama ndak. Nah, kita panggil masing-masing biar menjelaskan pada saya apa masalah yang terjadi. Kita panggil satu-satu, misalnya, oh Bu ini ada masalah ini kan aku dengan ini Pak. Nah, akhirnya tak konfrontasi dengan yang lain ini. Dan saya juga tidak cukup hanya orang yang bermasalah itu, bukan, tidak. Kita mengambil juga penilaian dari teman, bener enggak yang dikatakan mereka ini. Nah, setelah itu saya itu sebagai manajer harus bisa melayani mereka dan harus bisa bersikap yang adil, ya. Nah, ya kan, tidak boleh oh yo nah, akhirnya nanti kan timbul apa ya sisi negatif juga nanti, wah kepala sekolah ya bilang ini itu yang kami tidak mengharapkan, sehingga setelah itu kami temukan keduanya itu, misalnya ada 2 orang itu yang bermasalah itu, kalau masalah seperti itu, kalau memang itu masalahnya berkaitan dengan sekolah kita, berkaitan dengan pembelajaran, kesulitan pembelajaran, mari kita bicarakan bersama. Tetapi kalau masalahnya itu secara pribadi, misalnya rumah tangga dan lain-lain, monggo diselesaikan baik-baik. Yang penting itu kita di sekolah ini ada satu keluarga. Kita di sini satu keluarga, jangan sampai apa yang terjadi di keluarga ini berimbas kepada pembelajaran yang jenengan lakukan. Karena sekolah ini bukan tanggung jawab pribadi, tanggung jawab bersama. Tidak hanya kelas 1, BE kelas 1 enggak, tapi semua ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalau nanti dengan antar teman, antara guru tidak akur, akhirnya akan timbul masalah terhadap pembelajaran. Sehingga kita harus istilahnya melayani sepenuh hati, melayani dengan ikhlas bahwa kita itu satu keluarga, terjadi masalah kita selesaikan dengan musyawarah. Begitu. Oke, sangat bagus sekali Bapak. Terkait dengan kasus D5 etika ini memang sangat berat sekali, dan langkah Bapak sudah sangat bagus sekali, yaitu dengan memanggil orang-orang yang bermasalah tadi dengan satu persatu untuk menggali dari akar permasalahan itu. Tetapi di samping itu Bapak juga menggali informasi dari teman-teman sejawat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih Bapak, sangat bagus sekali, sangat efektif. Dan berikutnya, hal-hal dalam menyelesaikan kasus D5 pastilah tidak mulus Pak. Pasti ini kan pasti ada tantangannya. Nah, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus D5 etika yang tadi sudah Bapak sampaikan itu apa saja? Memang kalau urusannya dengan etika itu memang rumit, jelas itu rumit karena itu dengan hati ya. Karena berkaitan dengan perasaan orang lain, prasangka dan lain-lain. Tetapi kita selaku manajer harus bisa menerapkan diri bahwa kita harus mengayomi semuanya. Kita jangan istilahnya oh ini guruku terbaik, ini guruku kurang ini. Tidak, semua tanggung jawab saya, semua tanggung jawab manajer untuk bisa membangun mereka menjadi baik.
pasti ada kendala, ada yang namanya masalah, apalagi namanya manusia, orang itu punya egonya sendiri-sendiri ya. Tidak ada orang mau disalahkan, jelas itu tidak ada. Nah, mereka taunya sih bener saya, sih itu saya, itu pasti. Tapi kita kalau sudah kita ketahui akar permasalahannya, tentu kita akan memperoleh solusinya. Nah, tantangannya kesulitan menemukan akar masalahnya itu loh. Nah, ketika mereka tidak mau berterus terang, nah ini yang menjadi kesulitan. Nah, terutama kalau masalah-masalah itu berkaitan dengan masalah pribadi keluarga. Kan banyak juga guru yang punya masalah pribadi, kan gitu ya. Jadi sehingga kita juga perlu memberi arahan secara halus, karena kita itu semua adalah teman ya, dan mencoba masalah yang terjadi di pribadi yang sudah dibuat, kita harus bisa menjaga kerahasiaannya, menjaga privasi masing-masing perorangan. Nah, sehingga kita istilahnya kok jangan istilahnya sudah diberikan masukan kita buka ke orang lain, tidak. Kalau masalahnya itu pribadi bukan dengan orang lain, ya kita harus bisa menyimpan, bisa menjadi istilahnya tampungan yang baik. Gitu. Terima kasih Bapak. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan tantangannya adalah ketika orang tersebut menggunakan masalah pribadinya dibawa ke sekolah dan kita kesulitan untuk menggali potensi dari masalah tersebut. Masalahnya apa kan? Kan banyak sekali masalah yang terjadi di rumah tangga. Tetapi langkah yang diutarakan oleh Bapak sangat bagus sekali. Kita sebagai seorang manajer bisa menjaga privasi daripada pribadi mereka masing-masing. Oke, berikutnya Bapak. Apakah dalam menyelesaikan masalah ada tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Mungkin Bapak bisa menyelesaikan secara langsung di tempat itu atau diprioritaskan sesuai yang pertama tadi, identifikasi, kemudian analisis, evaluasi dan lain sebagainya. Mungkin ada tata cara atau jadwal tertentu Bapak. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan masalah, kita tentu untuk identifikasi kita sudah tahu, kita sudah mempelajari beberapa hari. Nah, setelah kita temukan ada masalah-masalah ini, baru kita data sudah, ya. Nah, kemudian kita langsung panggil kalau ini berkaitan dengan lingkungan sekolah dan lain-lain. Di mana masalah terjadi. Nah, itu kita selesaikan secara bertahap bisa. Tapi kalau berkaitan dengan masalah pribadi, kejadian yang insidental, tetap harus selesai hari itu. Nah, jadi ada masalah yang perlu bertahap, ada masalah-masalah yang harus juga diselesaikan hari itu. Contohnya misalnya ada masalah siswa dengan siswa bertengkar, diselesaikan sama wali kelasnya tidak selesai, akhirnya malah orang tuanya yang bertengkar. Ini terjadi. Nah, ini kan perlu proses. Kita buat surat panggilan orang tuanya, kita datangkan, kita damaikan. Nah, kita cari solusinya. Ini kan perlu tahapan. Jadi ada masalah-masalah yang kita selesaikan dengan bertahap, ada yang secara langsung. Contohnya, misalnya secara langsung seperti ini, misalnya ada laporan, Pak, guru ini kok seperti ini, misalnya dari wali murid ada laporan, itu kan masalah juga etika teman-teman kan, itu sering gini-gini. Nah, ini panggil gurunya, Bu, ini dipanggil gurunya, dipanggil orangnya, dan kita cek, Bu, ada laporan semuanya benar apa enggak, klarifikasi. Nah, seandainya kok beliaunya mengelak misalnya, oh enggak seperti itu Pak, ya nanti kita cek ulang bagaimana kejadian sebenarnya di luar bagaimana. Sehingga ini kemudian kita ambil kesimpulan, Bu, misalnya kita berikan saran, Bu, kalau misalnya jangan seperti ini, kita berikan solusi untuk ibu guru ini agar penilaian negatif dari orang luar itu, dari wali murid misalnya, itu bisa
terkurangi atau minimal dihilangkan. Stigma buruk dari guru ini hilang kan gitu. Jadi ya itu dari misalnya ya ada yang diselesaikan dengan cara bertahap, ada yang bisa langsung. Berarti intinya Bapak bisa memilah-milah masalah itu apabila masalah itu perlu diselesaikan sekarang, tetapi kalau perlu evaluasi bertahap, ada jadwal tertentu supaya tidak menimbulkan masalah baru. Oke, sangat bagus sekali Bapak. Oke Bapak, berikutnya mungkin dalam menyelesaikan masalah itu ada enggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu dalam penyelesaian masalah daripada pengambil keputusan dari Bapak, mungkin dari stakeholder yang ada? Kalau saya biasanya ini, kalau masalah itu kaitannya dengan lembaga, satu yang menjadi pedoman saya ada aturan tata tertib bagaimana yang harus dijalankan. Kemudian sebagai patokan, kalau itu adalah hal-hal yang harus dilakukan, tetap kita harus berpatokan pada norma-norma yang berlaku. Kedua, misalnya kalau masalah itu berkaitan dengan orang, karena kita itu satu keluarga ya, kita mungkin ya ada saran dari sebaiknya gini, tapi putusan akhir ada di saya. Terutama kan masukan mesti banyak, harus gini Pak, ini, tapi kan kita harus bisa menentukan mana yang terbaik, mana yang tidak merugikan ke salah satu pihak. Nah, itu yang kita ambil. Ada juga misalnya, kok saya kesulitan ada masalah ini. Saya juga pernah mengalami, saya tanya ke atasan saya, karena saya punya atasan gitu. Saya tidak mau nanti putusan yang saya ambil, putusan yang saya berkaitan dengan lembaga saya, ternyata dari atas itu salah, itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini saya tidak berani. Tapi saya tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam hal mengambil keputusan. Kalau memang saya tidak bisa menyelesaikan alurnya, saya melapor ke atasan. Bagaimana saran dari atasan saya? Gitu. Intinya tetap ada stakeholder yang membantu. Ada. Itu mungkin Bapak pengawas atau korwil atau komite itu ada. Tetap ada. Memang itu perlu. Karena ya namanya yang saya anggap benar belum tentu diterima baik dengan orang lain, kan gitu. Jadi perlu pertimbangan, perlu saran dan lainnya, kan gitu. Terima kasih Bapak, dari interview ini saya bisa mengambil kesimpulan begitu lengkap langkah maupun pengalaman Bapak dalam menahkodai sebagai manajer di SD Negeri Bolagung 02 ini sangat bagus sekali dan menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat dan bisa mengayomi semua tadi. Alhamdulillah. Mungkin saya bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak dari Bapak. Terus yang terakhir Bapak, mungkin dari interview ini kita refleksi, mungkin apa yang Bapak dapatkan dari interview pada siang hari ini Bapak. Terima kasih Mas. Ini sebenarnya ya mengingatkan apa ya istilahnya, bagaimana saya itu sebagai seorang manajer bisa menggali, bisa menyelesaikan dan memimpin lembaga saya ini, lembaga kita ini menjadi lebih baik. Nah, ini mengingatkan bahwa adanya interview berarti kan sekolah itu tidak baik-baik saja gitu loh. Tidak baik-baik ya. Dengan adanya proses seperti ini, saya pribadi juga belajar. Iya, berarti apa yang diungkapkan, ditanyakan, diwawancara itu terjadi di suatu lembaga. Selaku manajer, saya harus bisa menemukan hal-hal yang sekiranya kurang baik dan kita selesaikan secara baik. Ini sebagai umpan balik bagi kepemimpinan saya di sekolah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tek, sehingga kami ke depan ya semoga bisa bersinergi maupun bekerja sama dengan teman-teman yang lain, sehingga nantinya pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah itu betul-betul bagus tercapai.
Terima kasih Bapak. Oke, untuk wawancara hari ini sudah selesai dan dari beliau Bapak Ramadan sudah memberikan pengalamannya dan juga memberikan dengan adanya interview ini adalah merupakan evaluasi dan sebagai feedback umpan balik ke depannya bisa bersinergi untuk memajukan pendidikan di khususnya di SD Negeri Bolo Agung 02. Terima kasih untuk kami ucapkan kepada Bapak Ramadan karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas di pendekatan guru penggerak, dan mohon maaf sekali lagi kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama memajukan pendidikan ini. Terima kasih. Kami hanya bisa mendoakan sukses selalu. Amin. Semoga hasil dari guru penggerak bisa dikembangkan di lingkungan kecamatan kalian. Amin. Amin. Bisa bermanfaat di sekolah Bapak. Amin. Semoga kita juga menular ilmu-ilmunya kepada yang lain. Oke, siap. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila itu kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.